yakni Atlas Wali Songo. Ini ada artikel lama yang berjudul Agus Sunyoto. Ada usaha sistematis untuk menghilangkan Wali Songo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Dunyo Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada, dan tetap NKRI harga mati. Kita semua tentunya tidak asing dengan Agus Sunyoto. Beliau sudah almarhum, tetapi beliau terkenal salah satu penulis buku yang sangat bestseller, yakni Atlas Wali Songo. Ini ada artikel lama yang berjudul Agus Sunyoto. Ada usaha sistematis untuk menghilangkan Wali Songo. Ternyata Agus Sunyoto sudah merasakan ada sistem yang mau menghilangkan Wali Songo dari dulu itu. Salah satu usaha yang tersistematis untuk menghilangkan Wali Songo. Diupload oleh NU Online pada tanggal 17 Februari 2012 yang kayaknya masih relevan untuk dikaji hari ini. Berikut ulasannya. Agus Sunyoto, ada usaha sistematis untuk menghilangkan Wali Songo. Perjuangan Wali Songo merupakan fakta sejarah dalam penyebaran Islam di Nusantara, khususnya Pulau Jawa. Keberhasilannya yang gemilang tak lepas dari strategi mereka melalui jalur kultural, tak ada pertumpahan darah dan inkuisisi. Karena itulah perjuangannya selalu dikenang, makamnya selalu diziarahi oleh segenap muslim. Tapi perjuangan 9 ulama tersebut dianggap sepi oleh sekelompok orang. Hal itu terbukti dengan absennya Wali Songo dari ensiklopedia Islam terbitan PT Ikhtiar Baru Van Hoof. Agus Sunyoto sebagai salah seorang sejarawan Nusantara merasa khawatir dengan kondisi ini. Menurutnya lambat laun sejarah Wali Songo bisa hilang dari ingatan orang atau bisa jadi dianggap dongeng belaka. Kekhawatiran Wakil Ketua Lembaga Seniman dan Budayawan Muslimin Indonesia atau Lesbumi NU ini membuahkan buku berjudul Wali Songo, Rekonstruksi Sejarah yang Disingkirkan, setebal 282 halaman. Ketika Agus Sunyoto berkunjung ke kantor PBNU Jalan Keramat Raya 164 Rabu 15 Februari, Abdullah Alawi dari NU Online berhasil mewawancarainya seputar penulisan buku itu. Berikut petikannya. Belum lama ini Mas Agus menulis buku Wali Songo, Rekonstruksi Sejarah yang Disingkirkan. Apa tujuan menulis buku itu? Awalnya ketika saya membaca buku ensiklopedia Islam terbitan Van Hoof itu, ternyata entry Wali Songo tidak ada. Demak itu hanya disinggung 2. Kesultanan Demak dan Masjid Demak itu pun singkat sekali. Yang muncul malah 3 serangkai Wahabi yang membawa faham Wahabi ke Indonesia. Haji Miskin, Haji Sumanik, Haji Piabang sebagai pembawa ajaran Islam.
Reputasi orang itu dalam sejarah perjuangan menyebarkan Islam itu bagaimana? Yang menimbulkan pecahnya perang Padri, reputasi apa? Orang yang berbeda pandangan dipateni, dihabisi. Kalau kita baca ensiklopedia Islam itu secara tidak langsung kita diarahkan untuk menganggap bahwa Islam yang disebarkan Nusantara itu oleh Wahabi, begitu ya? Iya, dan itu yang dimasukkan itu kan golongan Sumatera Towalib. Orang sana itu madrasah-madrasah Wahabi itu. Persis itu masuk. Al-Irsyad itu masuk. Resolusi jihad itu enggak ada. Komite Hijaznya NU itu enggak ada. Efeknya bagi masyarakat itu apa, Pak? Ya lambat laun Wali Songo dianggap enggak pernah ada. Islam yang ada sekarang itu dianggap ahistori. Indikasi apa itu, Mas? Kita tinggal menunggu 20 tahun lagi kalau Wali Songo itu sudah tidak ditulis di ensiklopedia, 20 tahun lagi sudah jelas dianggap dongeng, tidak ada kenyataannya, tidak diakuisi, eksistensinya tidak diakui. Itu memang sistematis, iya sistematis, ada usaha sistematis untuk menghilangkan Wali Songo. Tujuan mereka itu apa? Ya mereka kan menganggap Wali Songo itu tidak sepaham dengan mereka. Dan mereka membuat seolah-olah yang membawa Islam ke sini adalah Wahabi. Tapi itu artinya Islam baru berkembang 1803. Sebelum itu nggak ada Islam berarti. Itu pemalsuan sejarah yang tidak cerdas. Apa karena tipikal Wali Songo yang menyebarkan Islam melalui pendekatan budaya dan itu berseberangan dengan paham mereka? Iya, mereka kan kalau perlu, semua yang berseberangan faham dengan mereka kan dibunuh saja. Bahwa faham mereka lah yang benar. Karena mereka menghalalkan segala cara. Kalau bukan golongan mereka, ya disingkirkan. Sayangnya mereka minoritas. Dalam sejarah Islam yang diterima di masyarakat itu selalu pendekatan budaya, tidak cuma Wali Songo. Di Sumatera ada tokoh Arya Damar. Dia kan asalnya penganut Siwa Buddha, dakwah Islam di Palembang dan sekitarnya itu. Ketika yang dakwah itu orang yang dari Arab, Said Syarif Hidayatullah itu nggak ada orang yang mau menerima. Said Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, bukan mertuanya Aryo Damar. Nah, ketika Aryo Damar yang mengajak kepada orang-orang yang menganut Buddha, baru mereka berkenan mengikuti Islam. Strateginya bagaimana? Seperti Wali Songo juga? Iya, pendekatan budaya juga. Iya, begini, semua orang nggak mau ketika yang menyebarkan Islam itu Syarif Hidayatullah. Kenapa? Palembang itu pusatnya Sriwijaya beratus-ratus tahun. Di situ Buddha bagaimana caranya bisa Islam. Baru bisa setelah Aryo Damar yang menganut Siwa Buddha itu meluk Islam dan mengajak orang tetap dengan pendekatan kultural. Apa dengan mengajarkan ilmu, pertanian, kesenian? Banyak. Aryo Damar itu kan raja muda di sana, mesti lewat budaya macam-macam. Di daerah lain juga mesti yang diterima itu dengan pendekatan budaya, Sulawesi, Kalimantan juga. Iya, contohnya di Jawa, Sunan Ampel itu datang dari Champa, Vietnam. Dia nggak begitu paham budaya Jawa, menikah dengan orang Jawa, melahirkan anak. Sunan Bonang misalnya, dia dididik sebagai keluarga bangsawan Jawa dari keluarga ibunya kan. Karena itu dia bisa menulis tembang macam-macam. Sunan Ampel nggak bisa, nggak ada warisannya karena memang bukan orang Jawa. Jadi orang pribumi yang berkreasi. Iya, orang pribumi. Mas, kelebihan buku ini menurut Mas Agus sendiri dibanding dengan buku-buku lain yang menulis Wali Songo. Buku-buku Wali Songo itu kan ditulis dalam bentuk dongeng, cerita-cerita, legenda. Nah, saya masukkan inskripsi-inskripsi yang ada di makam-makam. Misalnya makam Malik Ibrahim ada, atau prasastinya, kapan tokoh itu, siapa tokoh itu. Bukan berdasarkan dongeng. Setiap makam itu ada inskripsinya ya. Enggak setiap makam ada, tapi beberapa makam ada inskripsinya. Itu kan
ensiklopedia yang terbit pada tahun 1995, kenapa baru direspon sekarang? Karena nggak tahu, belum pernah baca itu, baru tahun 2010. Bagaimana ketemunya Van Hoff sama Wahabi, persinggungannya itu. Mungkin aja Van Hoff nggak paham karena dia cuma penerbit. Orang-orang yang menulisnya, Agus Sunyoto menyebutkan para penulisnya. Ini sumbernya nu.org.id, wawancara Agus Sunyoto, ada usaha-usaha sistematis untuk menghilangkan Wali Songo. Tuh. Ternyata hari ini kejadian, dan kita semua tentunya harus waspada bahwa Wali Songo lah penyebar Islam di tanah Nusantara, bukan yang lainnya. Dan ini fakta, ini sejarah yang harus betul-betul kita jaga, jangan sampai dibelok-belokkan terus dinarasikan bahwa yang berjasa Habib ini, Habib itu, dan lain sebagainya. Kurang lebihnya mohon maaf, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.